Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran audiovisual, di mana media pembelajaran audiovisual ini digunakan pada pembelajaran biologi, materi sistem sirkulasi, kelas 11 SMA atau MA. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah mengenai darah, golongan darah, organ-organ pada sistem peredaran darah, mekanisme peredaran darah, dan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia. 1, 2, 3. It's time to study. Hai, selamat datang pada pembelajaran biologi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskular. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menyadari bahwa di dalam tubuh kalian terdapat satu organ yang selalu bekerja siang dan malam tanpa henti selama hidup? Yap, organ tersebut adalah jantung, atau istilah lainnya dikenal dengan kardio. Jantung bersama darah dan pembuluh darah merupakan organ penyusun sistem sirkulasi. Yang bertugas untuk menyuplai seluruh kebutuhan sel-sel tubuh, diantaranya adalah sari-sari makanan dan oksigen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang selalu beredar setiap saat. Cairan ini merupakan sarana transportasi di dalam tubuh manusia. Kira-kira, cairan apakah itu? Yap, cairan tersebut adalah darah. Tanpa aliran cairan yang disebut darah ini, sel-sel tubuh akan segera mati hanya dalam beberapa saat. Adapun fungsi darah yaitu sebagai pembawa zat-zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, memelihara keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain, dan memelihara suhu tubuh. Selanjutnya adalah komponen darah, di mana darah terdiri dari plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Berikutnya adalah persentase dari komponen darah pada manusia, di mana plasma darah terdiri dari 55%, leukosit atau sel darah putih dan trombosit atau keping darah terdiri dari kurang dari 1%, serta eritrosit atau sel darah merah terdiri dari 45%.
Adapun fungsi plasma darah yaitu sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral, glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida dan bahan buangan, menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin, serta menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel. Plasma darah mengandung protein penting, yaitu fibrinogen, globulin, albumin, dan lipoprotein. Fibrinogen berperan dalam pembekuan darah, globulin berperan dalam pertahanan tubuh, albumin berperan dalam membantu aliran darah dan mengatur tekanan osmosis, serta lipoprotein dapat dipisahkan dari plasma dan dapat membentuk cairan yang disebut dengan serum. Selanjutnya adalah sel-sel darah, di mana sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah atau eritrosit, ciri-cirinya adalah memiliki bentuk cakram bikonkav, yaitu terdapat cekungan pada bagian tengahnya. Ciri-ciri lainnya dari sel darah merah atau eritrosit ini adalah berdiameter 7-8 mikrometer, memiliki tebal 1-2 mikrometer, dan bersifat elastis. Adapun fungsi dari sel darah merah atau eritrosit ini adalah mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Eritrosit mampu mengangkut oksigen karena memiliki hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein khusus yang mengandung zat besi dan mampu mengikat oksigen. Oksigen yang berikatan dengan hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Oksigen tersebut digunakan untuk reaksi respirasi guna menghasilkan energi. Energi dapat membantu kita untuk beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Eritrosit diproduksi di dalam sumsum merah pada tulang-tulang tertentu, seperti tulang paha dan tulang panggul. Umur eritrosit manusia sekitar 120 hari, dan dalam setiap detik, kira-kira 2,4 juta eritrosit dirombak untuk digantikan dengan yang baru. Sel darah selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit, di mana sel darah putih ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Ukuran leukosit lebih besar daripada eritrosit, namun jumlahnya jauh lebih sedikit. Jumlah eritrosit di dalam darah adalah sebanyak 45%, sedangkan jumlah leukosit hanya terdiri dari 1% saja. Berdasarkan ada atau tidaknya granula atau butir-butir pada selnya, leukosit dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah leukosit granular yang berisi butiran-butiran, dan kelompok yang kedua adalah leukosit agranular
yang tidak berisi butiran-butiran pada selnya. Kira-kira apa perbedaan dari keduanya ya? Leukosit granular memiliki ciri sitoplasmanya bergranula atau terdapat butir-butir pada selnya, dan inti selnya berlobus. Sedangkan leukosit agranular tidak memiliki granula pada sitoplasmanya. Inti selnya berbentuk bulat atau berbentuk ginjal seperti kacang. Berikutnya adalah gambaran mengenai leukosit granular dan leukosit agranular, di mana leukosit granular terdiri dari basofil, neutrofil, dan eosinofil, sedangkan leukosit agranular terdiri dari limfosit dan monosit. Pada leukosit granular terdapat neutrofil, di mana neutrofil memiliki kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri serta sel-sel tubuh yang sudah mati. Selanjutnya adalah eosinofil, di mana eosinofil memiliki granula yang besar dan terlihat merah menyala jika diwarnai dengan eosin. Jumlah eosinofil akan meningkat jika di dalam tubuh terdapat reaksi alergi atau terdapat parasit yang cukup besar, misalnya cacing. Selanjutnya adalah basofil. Basofil memiliki peran sebagai agen anti-alergi seperti halnya eosinofil. Basofil juga menghasilkan sejumlah besar histamin dan heparin, di mana histamin dan heparin itu merupakan senyawa kimia yang memiliki fungsi tertentu. Histamin merupakan senyawa kimia yang akan dikirimkan sebagai respon ke lokasi jaringan yang rusak. Sedangkan heparin adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah di pembuluh darah. Pada kelompok leukosit agranular terdapat limfosit, di mana limfosit memiliki peranan penting dalam pertahanan tubuh, yaitu dengan cara membentuk suatu protein yang disebut dengan antibodi. Antibodi akan menetralkan antigen atau virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Pada kelompok agranular selanjutnya terdapat monosit, di mana monosit ini merupakan sel darah putih yang paling besar dan dapat berkembang menjadi makrofag. Apa itu makrofag? Makrofag merupakan sel pemangsa bakteri, sel-sel mati, dan sisa-sisa sel lainnya. Setelah kita mengenal eritrosit dan leukosit, selanjutnya kita akan mempelajari tentang trombosit. Trombosit merupakan komponen darah yang terakhir yang akan kita bahas. Trombosit atau keping darah ini memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak memiliki inti sel dan berukuran sangat kecil. Trombosit berperan dalam pembekuan darah apabila terjadi luka pada pembuluh darah. Ketika jaringan rusak atau terjadi luka, maka trombosit akan pecah. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Enzim trombokinase
akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium. Trombin yang telah terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang dapat menutup luka. Sejauh ini, apakah kalian sudah bisa memahami dan dapat membedakan setiap komponen yang ada pada darah? Pokok bahasan selanjutnya yang ada pada materi sistem sirkulasi adalah golongan darah. Seseorang yang mengalami kekurangan darah dapat diberi tambahan darah dari orang lain. Hal tersebut disebut dengan transfusi darah. Orang yang menerima tambahan darah disebut dengan resipien. Sedangkan pendonor darah disebut dengan donor. Apakah yang dimaksud dengan golongan darah dan apa pentingnya mengetahui golongan darah pada saat transfusi darah? Kecocokan golongan darah antara donor dan resipien merupakan hal yang sangat penting. Jika golongan darah antara donor dan resipien tidak sesuai, maka dapat menyebabkan penggumpalan darah. Jika penggumpalan terjadi, maka dapat menyebabkan kematian resipien. Ada beberapa sistem penggolongan darah. Yang pertama adalah sistem ABO, yang kedua adalah sistem RH, dan yang ketiga adalah sistem MN. Tetapi, yang akan kita pelajari pada bab ini hanyalah golongan darah berdasarkan sistem ABO. Penggolongan sistem darah ABO ini ditemukan pada tahun 1901 oleh Karl Landsteiner. Berdasarkan sistem ABO, darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan darah A, yang kedua adalah golongan darah B, yang ketiga adalah golongan darah AB, dan yang terakhir adalah golongan darah O. Sistem golongan darah ABO didasarkan pada adanya senyawa aglutinogen dan senyawa aglutinin. Aglutinogen merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah merah atau eritrosit. Aglutinogen ini berfungsi sebagai antigen. Antigen merupakan area yang dapat berikatan dengan antibodi secara spesifik. Terdapat 2 macam aglutinogen. Yang pertama adalah aglutinogen A dan yang kedua adalah aglutinogen B. Setelah kita membahas mengenai aglutinogen, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai aglutinin, di mana
Agglutinin merupakan suatu protein darah yang terdapat pada plasma darah dan berfungsi sebagai antibodi. Terdapat dua macam agglutinin. Yang pertama adalah agglutinin alfa atau anti-A, dan yang kedua adalah agglutinin beta atau anti-B. Agglutinogen A dapat digumpalkan oleh agglutinin alfa atau anti-A, dan agglutinogen B dapat digumpalkan oleh agglutinin beta atau anti-B. Dari gambar berikut dapat diketahui bahwa antibodi terdapat pada plasma darah dan antigen terdapat pada sel darah merah atau eritrosit. Golongan darah A adalah darah yang memiliki anti-B pada plasma darahnya dan antigen A pada eritrositnya. Golongan darah B adalah darah yang memiliki anti-A pada plasma darahnya dan memiliki antigen B pada eritrositnya. Golongan darah AB adalah darah yang tidak memiliki antibodi pada plasma darahnya. Tetapi golongan darah AB ini memiliki dua antigen pada eritrositnya, yaitu antigen A dan antigen B. Sedangkan golongan darah O adalah golongan darah yang memiliki dua antibodi pada plasma darahnya, yaitu anti-A dan anti-B. Namun, golongan darah O ini tidak memiliki antigen sama sekali pada eritrositnya. Seseorang yang bergolongan darah AB disebut juga resipien universal, karena seseorang yang memiliki golongan darah AB dapat menerima donor dari semua golongan darah berdasarkan sistem ABO. Namun, hanya bisa mendonorkan darah pada seseorang yang memiliki golongan darah yang sama, yaitu golongan darah AB saja. Sedangkan, seseorang yang bergolongan darah O disebut donor universal, karena dapat mendonorkan darah ke seluruh golongan darah berdasarkan sistem ABO. Namun, hanya bisa menerima transfusi darah dari seseorang yang memiliki golongan darah yang sama, yaitu golongan darah O saja. Setelah kita mempelajari mengenai golongan darah, apakah kalian sudah bisa memahami betapa pentingnya mengetahui golongan darah pada saat transfusi darah? Pokok bahasan selanjutnya adalah organ-organ pada sistem peredaran darah, yang terdiri dari kardio atau jantung dan vaskular atau pembuluh darah. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah, terdapat ayat suci Al-Quran yang membahas mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah ini. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Haqqah ayat 45 dan 46, yang artinya, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Selain ayat suci Al-Quran, terdapat juga hadis yang membahas mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Hadis tersebut berbunyi, "Ingatlah
bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah al-qalbu atau jantung. Setelah kita mengetahui ayat suci Al-Quran dan hadis yang membahas mengenai organ-organ pada sistem peredaran darah, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai organ peredaran darah yang pertama, yaitu jantung, atau istilah lainnya dikenal dengan kardio. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar dapat terus beredar. Jantung manusia memiliki 3 lapisan. Lapisan jantung tersebut diantaranya adalah perikardium atau selaput luar, miokardia atau otot jantung, dan endokardia atau selaput dalam. Berikut adalah gambar dari lapisan-lapisan jantung. Lapisan perikardium merupakan selaput pembungkus jantung. Lapisan miokardia merupakan otot jantung, dan lapisan endokardia merupakan selaput pembatas ruang jantung yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan cabang dari sistem peredaran darah ke jantung. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama adalah ventricle dexter atau bilik kanan. Yang kedua adalah ventricle sinister atau bilik kiri. Yang ketiga adalah atrium dexter atau serambi kanan. Dan yang terakhir adalah atrium sinister atau serambi kiri. Berikut adalah gambar dari ruang-ruang pada jantung. Di antara bilik kiri dan bilik kanan terdapat sekat yang disebut dengan septum interventricle. Antara serambi kanan dan serambi kiri juga dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum interatrial. Berikut adalah gambaran tata letak dari sekat-sekat yang ada pada jantung, yaitu septum interventricle dan septum interatrial. Dinding bilik atau ventricle lebih tebal daripada dinding serambi atau atrium. Hal ini karena bilik digunakan untuk memompa darah keluar dari jantung. Dinding bilik kanan dan bilik kiri juga memiliki ketebalan yang berbeda, di mana dinding bilik kiri lebih tebal daripada dinding bilik kanan. Hal ini karena bilik kiri memiliki beban kerja yang lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Di antara bilik dan serambi juga terdapat katup yang berfungsi untuk menjaga agar darah yang masuk dari serambi ke bilik tidak kembali lagi.
Antara bili kiri dan serambi kiri terdapat katup yang disebut dengan katup bikuspid, dan antara bili kanan dan serambi kanan terdapat katup yang disebut dengan katup trikuspid. Berikut adalah gambaran katup-katup pada jantung, di mana terdapat katup bikuspid yang terletak di antara bili kiri dan serambi kiri, serta terdapat katup trikuspid yang terletak di antara bili kanan dan serambi kanan. Organ pada sistem peredaran darah selanjutnya adalah pembuluh darah atau vaskular, di mana pembuluh darah ini terdiri dari 3 jenis. Di antaranya adalah arteri atau pembuluh nadi, vena atau pembuluh balik, dan kapiler atau pembuluh rambut. Pembuluh darah yang pertama adalah arteri, di mana arteri disebut juga pembuluh nadi yang membawa darah meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Dinding pembuluh ini tebal dan kuat, serta terdiri dari 3 lapisan. Lapisan arteri paling luar berupa jaringan ikat, lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan dalam berupa endotelium. Pembuluh nadi atau arteri terdapat pada bagian dalam jauh dari permukaan tubuh. Pembuluh nadi jika diraba akan ada terasa denyutan, dan jika pembuluh darah ini terpotong, maka darah akan keluar secara memancar. Pembuluh nadi atau arteri membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis, di mana arteri pulmonalis adalah pembuluh nadi yang keluar dari bili kanan jantung menuju paru-paru yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Berikut adalah gambaran mengenai tata letak aorta dan arteri pulmonalis. Pembuluh darah selanjutnya adalah vena. Vena disebut juga pembuluh balik yang membawa darah kembali menuju jantung. Dinding pembuluh ini tipis, umumnya terletak di dekat permukaan tubuh, dan jika pembuluh darah ini terpotong, darahnya tidak akan memancar, tetapi hanya menetes. Pembuluh balik memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi untuk menahan agar darah tetap mengalir menuju jantung. Hal itu diperlukan karena darah harus mengalir melawan kekuatan gravitasi. Pembuluh balik dari seluruh tubuh akan bermuara ke pembuluh balik besar yang disebut dengan vena cava. Dari vena cava, darah akan masuk ke serambi kanan jantung. Semua vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan vena yang keluar dari paru-paru menuju serambi kiri jantung dan membawa darah yang kaya akan oksigen.
Berikut adalah gambaran mengenai tata letak vena pulmonalis dan vena cava. Pembuluh darah selanjutnya adalah kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh yang sangat kecil. Dindingnya tersusun oleh satu lapis sel. Kapiler ini berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Fungsi kapiler adalah sebagai tempat pertukaran zat yang dibawa oleh arteri dan vena. Sel-sel mendapatkan oksigen dan nutrisi, serta membuang bahan-bahan limbah langsung melalui kapiler. Setelah kita mempelajari mengenai arteri, vena, dan kapiler, lalu bagaimanakah hubungan antara ketiga pembuluh darah tersebut? Jadi, arteri akan bercabang menjadi arteriola, kemudian arteriola bercabang menjadi kapiler arteri. Kapiler arteri akan berhubungan dengan kapiler vena. Kapiler-kapiler vena akan bersatu menjadi venula. Selanjutnya, venula akan bersatu menjadi vena. Berikut adalah gambaran mengenai hubungan antara arteri, vena, dan kapiler. Setelah kita mengenal organ-organ pada sistem peredaran darah, apakah kalian sudah memahami bahwa jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh? Dan apakah kalian dapat membedakan peran dan fungsi dari masing-masing pembuluh darah? Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.